Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya. Oke, ini Siap, Pak. saya share screen dulu. Oke, ini dikecilin. Ini turun ke bawah. Sebelum terlalu jauh, kita lihat kondisi kuliah ya. Tolong kasih tahu yang lain juga sih. Ini saya pengen ngeliat aja kondisi nilai seperti apa. Ini belum lihat sih dari kemarin. 2025 minus 2. Kita yang ini ya, microprocessor komputer arsitektur. Grades. Ini katasin kali ya. Ini masih nol semua nilainya. Jadi biasa masih nol. Nih, Rio Ilham juga masih nol. Kumaha ya. Ini yang tinggi cuman 3, ini nilainya dari 100 ya ini. Ini 3,9 masih jauh di bawah ini. Ahmad Ridho 6,4. Ini 8 nih bagus yang Nur Rizky Tegar Wibawa 30. Paling polos gitu. Kita belum masuk UTS, belum masuk UAS. Cuman ini kalau kalau mau hidupnya enak, ini dikerjain dari sekarang sih sebetulnya. Oke. eh ini CPU, GPU udah dimasukin. Nah, sekarang saya akan mulai masuk ke kuliahnya. Cuman ini kondisinya peralatan IoT-nya ketinggalan di Tangsel. Gara-gara IT Camp kemarin saya ketinggalan di Tangsel peralatannya, jadi nggak bisa. Oke, ini sebagian besar udah dibahas, Arduino udah dibahas sih sebagian. Nah, saya akan coba bahas yang agak di luar dari ini ya. Oke, eh ceritanya gini, tapi nggak tahu nih, mudah-mudahan waktunya cukup, tapi nggak tahu lah. Ini ada dua topik gede yang bisa kita bahas. Yang satu adalah MQTT. Ini banyak dipakai di IoT nih. Standard for IoT Messaging. Oke, jadi kira-kira, nah ini bagus juga nih gambarnya kayaknya. Jadi ini ada server buat chatting. Dia kayaknya kayak server chatting gitulah ya. Cuman nanti dia bisa kasih ini, bisa kasih kelompok lah. Ini ada kelompok home, harus ada lampunya, terus apa. Jadi dia bisa kontrol lampu satu, lampu dua, lampu tiga, mau dinyala matiin nggak. Jadi dia mainannya message, terus message itu bisa ngontrol ke peralatan IoT. Kayak IoT-nya boleh pakai apa aja sih sebetulnya. Oke, jadi ini bisa pakai eh, ini bisa kita pakai Arduino, Android, terus kita ngomong ke server MQTT, terus dia ngomong ke ESP32 di sebelah sini. Oke. Jadi bisa ngomong kayak gitu, nanti bisa kita nyalain matiin lampu. Kalau agak gila kita bisa, ini bisa ESP32 bisa ngomong lagi balik ke server dan sebagainya sih. Nah, itu kita bisa pasang IoT, IoT lagi, AI, artificial intelligence, dan kita bisa ngomong ke server dan ngomong ke sini. Ini kuncinya di sini MQTT sih sebetulnya. Oke. Dan ini dipakai banyak, banyak yang pakai MQTT sih. Jadi ini namanya broker sih. Brokernya MQTT. Oke, jadi kira-kira bahasa bahasa kerennya adalah ini kayak chat server lah, kira-kira kayak gitu. Cuman kita misalnya berdasarkan topik. Ini topik-topik nih. Host office, host chicken room, host room, lamp, door, window. Ini sensornya ya. Ini sensornya ada lampu, ada apa pintu, ada jendela gitu. Jadi kita bisa pakai slash 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 untuk ngasih tahu ini grup apa, kemudian ini sensornya, ujungnya adalah sensornya, kira-kira gitu. Nanti bisa lamp on, lamp off, door, open, kayak gitu-gitu ya. Bisa bentuknya kayak gitu sih ntarnya. Ini satu MQTT yang bisa kita obok-obok. Mudah-mudahan bisa kita obok-obok dalam satu hari, satu kali seminar, webinar ini. Satu lagi yang juga tidak kalah menarik adalah App Inventor.
App Inventor 2 ini dipakai buat programming anak-anak SD sih sebetulnya. Jadi ini programming handphone buat anak SD sebetulnya. Jadi anak 8 tahun sampai 12 tahun. Kita bisa create apps di sini. Oke. Ini udah, ini kita lihat. Ini sorry balik dulu satu kali lagi balik. Wes, balik ke sini lagi deh. Ya. Nah ini, langsung keluar kayak gini. Masuk ke project berarti nggak bisa. My project. Cancel. Ini ada PIC. PIC ini saya udah masukin belum? Extensionnya di sini. Ini ada personal image classifier. Jadi personal image classifier itu add-ons lah, tambahan buat si App Inventor, dia buat AI, artificial intelligence, gitu. Jadi ini bisa buat AI sekalian sih. Nah, buat MQTT segala macam juga nggak ada makhluknya di sini. Tapi kira-kira yang menarik dari sini adalah di sini ada gini nih kira-kira buat main lucu-lucuan nih. Ini ada sensor. Nah, salah satu yang kita butuhin banget sama IoT adalah sensor sih sebetulnya. Jadi di sini di App Inventor dia bisa akses sensor yang ada di HP. Bisa location, GPS, bisa pedometer, kecepatan dan sebagainya, bisa proximity sensor. Yang kemungkinan besar ada di hampir semua handphone adalah location. Kemungkinan besar juga light sensor juga ada di sebagian besar handphone. Yang lain saya nggak tahu nih. Clock adalah clock. Clock tuh jam. Kemungkinan besar ada ya di HP. Nah, jadi kita bisa pakai sensor itu. Nah, yang seru dari cerita ini adalah bisa nggak data itu dikirim ke server. Kira-kira itu aja sih. Nah, untuk kirim ke server, kita bisa pakai web viewer lah. Ini salah satu yang bisa kita pakai sih. Oke. Jadi kita bisa pakai web viewer. Jadi masuk dah. Jadi masuk deh. Wah, ini kacau nih. Ini nggak dipakai. Ini program gue jadi kacau. Ini buang dulu. Ini delete. Ini langsung masuk aja. Rese. Ush. Oke, clock. Delete. Light sensor. Bisa di reload nggak? Oke, jadi kira-kira itulah yang bisa. Coba balikin lagi. Bisa nggak? Ini clock yang ngaco nih. Satu dibuang lagi. Delete. Nggak bisa hilang. Parah. Oke, udah. Jadi kita bisa main di App Inventor, bisa main di situ. Oke. Nah, yang akan saya coba, ini saya punya waktu sekitar 30 menitan, kita akan uji coba ya. Yang saya nggak akan pakai yang ini dulu. MIT ini nggak saya pakai App Inventornya. Kita akan coba bikin di server MQTT ini. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dalam sampai maghrib. Kalau enggak ya kepaksa habis maghrib kita lanjut. Kita maghribnya jam berapa sekarang? Maghrib jam 5.48 ya. Maklum buka puasa 5.48. Ini gila ya makin kesini. Oke, udah nggak apa-apa sih. Oke, nah sekarang kita akan coba uji nyali untuk bikin server MQTT di Ubuntu. Nah, ini saya udah pakai VirtualBox. Ini harusnya ada server kosong, ini yang bawah ini. Oh, ini dia nih. Sorry. Ini server ini buang aja, remove, delete all file. Oke. Ini ada server IoT, ini di cloning dari sini, mana tadi ya? Langsung on aja dia. Waduh, parah. Soalnya belum di set jaringan apa segala macam. Ini harus di set dulu sih sebetulnya.
Ini langsung ke click on. Ya udah, kita lihat kalau dia dapat IP-nya beres, nggak masalah. Kita oke lah. Oke. Kalau nggak masalah, kita harus dimatiin lagi, nyalain lagi. Oke, ini servernya di onin. Kita akan coba install MQTT server di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini IP-nya 192.168.0.145. Oke. Wah, sudo apt update. Oke, kita akan install NetTools supaya if config-nya jalan. Soalnya saya nggak biasa pakai IP A, itu nggak biasa aja sih. Oke, ntar belum beres. 145 harusnya dia. Coba kita ping dari sebelah sini, mau nggak di ping? Saya gedein ya. 145. Ush, agak respons. Wah, salah kali. Coba cek lagi ulang. Sudo apt install if config NetTools. Oke, kita install NetTools. NetTools itu if config dan teman-temannya akan diinstal. Biar ngecek IP address gampang sih. Intinya itu doang sih. Nah, nanti kita akan pelan-pelan install MQTT. Ada di sini sih sebenarnya catatannya. Tapi ini catatan lama, sekalian saya ngupdate kalau ada yang berubah. Saya masuk ke Ono Center RID. Ini udah ada berapa yang protes. Ini kok HTTPS-nya kayak gini ya? Soalnya nggak dibenerin ininya, males. MQTT. Oke, ini MQ Telemetric Transport, Message Queuing Telemetry Transport. Ini biasa dipakai di IoT. Nah, cara installnya ada di di sini tidak ada Ubuntu 24.04. Keren kan? Jadi nggak ada Ubuntu 24.04, kita adanya Ubuntu 22.04. Nah, sekarang berarti saya harus bikin baru. MQTT install di Ubuntu 24.04. Coba kita lihat. Oke, kita akan coba colong yang di 20.04 ini. Oke, colong ke 24.04, tapi mungkin kita harus diedit kalau ada yang beda ya. Copy. Ini saya akan masuk ke back lagi. Iyalah. Ini ada instalasi di Ubuntu 24.04 kosong, saya paste di sini. Ini kondisinya contekan dari 20.04 ya. Pakai doa nih urusannya. Oke. Sekarang coba kita lihat di servernya. If config 196 IP-nya. Oke. Ini IP-nya 196, ping 192.03. Oke, ada respons. 03 adalah komputer yang ini. 192.168.0.196. Oke, hidup. Sekarang saya akan masuk 196. Yes, password, masuk ke 196. Clear layar. Sudo apt update. Saya gedein lagi biar ada enak ngeliatnya. Oke. Jadi tadi salah tuh IP-nya. Ngaco. Nah, sekarang kita uji nyali. Ini colongan dari Ubuntu 20.04 bisa kita pakai nggak? Jadi ini catatan 4 tahun yang lalu sih sebetulnya. Ini udah kita kerjakan apt update.
Sekarang kita install dua aplikasi sebenarnya, Mosquito sama Mosquito Client. Nah, kita kayaknya juga perlu install Mosquito Client di 03 di komputer yang ini. Oke. Supaya bisa ngomong ke sono sih. Jadi bisa kita lihat pakai ini, pakai komputer lain bisa nggak? Oke. Kita akan install yang ini dulu di server. Jadi apt update yes, kemudian sudah apt install Mosquito minus client yes. Ini kita copy, masukin di server. Ini servernya kosong, awalnya dipakai buat percobaan bikin LLM sih, lama segala macam. Tapi ya nggak apa-apa buat eksperimen ini lah. Oke, dia build dependency, sekarang dia download semua dependency yang dibutuhkan, nggak banyak. Mosquito-nya versi 1.2. Oh salah, versi 2018. Mosquito-nya 2018. Oke. 2018 sudah 92% yang keinstall. Kemudian kita pakai sistem kontrol, kita bisa enable si Mosquito-nya supaya pada saat komputer booting dia langsung nyala. Kita bisa lihat statusnya di sini dan kita bisa restart atau start dan sebagainya. Jadi cuma gitu aja sih sebetulnya Mosquito. Oke. Terus kita bisa tambahin username password. Nah, ini username password ini dibutuhkan untuk masing-masing device. Misalnya kita punya Arduino juga perlu username password buat masuk ke Mosquito ini. Oke, jadi perlu password sih sebetulnya. Oke, kita akan percobaan. Nih, coba kita lihat. Oke, udah ke install di sini. Coba kita lihat statusnya gimana. Ini aktif running, yang penting ini warna hijau sih. Kalau udah ngelihat kayak ginian, sistem kontrol status, software apapun yang lihat ini kondisinya ini. Kalau nggak hijau, kita punya masalah, baru lihat ke bawah. Di bawahnya ini ada log-lognya sih, biasanya ada masalahnya ditulis di situ. Ini kalau ini kondisi hijau jadi oke sih sebetulnya. Terus juga lognya ada di var log Mosquito. Kemudian ini ada var log Mosquito, softwarenya ada di run Mosquito dan sebagainya. Oke, tapi yang penting lognya ada di var log Mosquito. Oke, sekarang Mosquito udah jalan. Sekarang kita bisa start kalau mau. Tapi udah nggak perlu di start sih, udah jalan ini sebenarnya. Ya pura-pura bego aja ya kita start. Udah jalan, terus kita bisa enable supaya kalau servernya mati, nyala lagi dia langsung nyala otomatis. Saya clear dulu layar. Oke, dia akan nyala otomatis. Pada posisi ini Mosquito udah keinstall. Jadi sebenarnya sesederhana itu sih buat jalanin Mosquito-nya. Nah, di kliennya ini buat klien nih. Ini buat klien sih sebenarnya. Dua ini buat klien. Oke, ini bukan buat server. Nah, saya akan melakukan hal sama di komputer yang sini. Oke, perhatiin ini komputernya beda ya. Ini i5, yang ini namanya LLM. Beda komputer itu sebetulnya. Saya masuk ke i5. Sekarang saya akan install juga. Tapi saya akan install Mosquito kliennya doang. Mosquito-nya nggak akan saya install nih. Berat kalau Mosquito install jadi berat-beratin si komputer ini sih. Ini kliennya doang yang diinstal. Oke, harusnya keinstall udah. Nah, oke, sekarang kita akan subscribe.
Ini address adalah IP address dari si Mosquito servernya berapa. Tadi 196 kalau nggak salah. Coba cek lagi. Config 196 ya. Oke. Jadi nanti kita bikin topik, misalnya topiknya adalah tambak udang misalnya. Dalam tambak udang ada banyak ini ya, banyak apa. Jadi dia bisa punya banyak topik. Artinya dia bisa punya, misalnya ini cara berpikir topik ya. Cara berpikir topik. Misalnya kita punya beberapa tambak atau kita punya gudang. Di dalam tambak itu ada gudang. Di tambak itu ada lagi rumah orangnya. Jadi topiknya bisa tambak 1, tambak 2, tambak 3. Nanti dalam tambak 1, tambak 2, tambak 3 ada apa? Kelompok sensor apa. Dalam tambak 1, tambak 2 di kompleks yang sama bisa aja ada gudang, terus bisa aja ada rumah. Jadi topiknya adalah kelompok gede-gedenya tadi. Bisa tambak 1, tambak 2, tambak 3, gudang 1, gudang 2, gudang 3, bisa rumah, bisa aja misalnya saya pakai drone 1, drone 2, drone 3 juga bisa sih, suka-suka sih. Oke. Nah, kita harus subscribe, si Mosquito harus subscribe ke topik itu. Jadi saya akan bikin clear layar. Jadi ini addressnya adalah 192.168.0.196. Topiknya adalah misalnya apa? Tambak udang 1 gitu. Tambak udang 1 nih ya. Olah. Connection reviews kacau. Sistem CTL status Mosquito running sih, kenapa nggak mau ya. Coba if config 196 benar. Hostnya 196. Wah, nggak beres nih. Coba kita coba publish ya. Oops. Oh, oke. Kita harus masukin password dulu nih kayaknya. Oh, oke. Oke, kini kita perlu masukin password di Mosquito itu. Oke. Kalau nggak kita punya masalah. Ini saya belum, urusan password belum beres sih soalnya. Oke, saya akan masukin password bisa kayak gini. Oke. Satu-satu aja ya. Passwordnya 123456. 123456. Oke. Sekarang saya masukin lagi Ono. Satu dua tiga empat lima enam, 123456. Oke, kita masukin lagi mark. Jadi ini username passwordnya buat masing-masing user sebetulnya. Kita bisa aja buat siapa aja lah. Ini buat Android ya, Arduino apa HP atau apa terserah. Bisa kita lihat konfigurasi defaultnya dia. Nah, ini masalah nih. Oke. Ini bukan, ini yang defaultnya dia. Place your local configuration in etc mosquito conf.d. Oke. Jadi masuknya di sini. Kalau kita mau tambahnya ini jangan dirubah, dia bilang gitu ya. Oke. Jadi saya akan masuk ke clear layar.
auto di, oke, kita ikut lagi, default.conf. Nah ini kosong, nggak ada isinya. Kita tambahin ini ya, allow anonymous false. Jadi kita bisa tambahin kita mau pakai usernya mana. Kalau nggak mau pusing kepala, kalau kita mau aman, memang kita bisa aktifin password. Dan kalau nggak salah Mosquito juga bisa dienkripsi sebetulnya datanya. Cuman ada masalah nih kalau dienkripsi. Device-device-nya itu kan Arduino segala macam, dia pelan. Jadi kalau dienkripsi berabe urusannya. Nah ini saya akan tambahin di sini. Nah kalau saya allow anonymous tanpa password bisa masuk sih sebetulnya. Nah udah, ini anonymous sudah bisa masuk. Sekarang kita restart. Mosquito-nya di restart. Oke. Restart. Oke. Ini udah restart. Mosquito udah kita restart. Sekarang kita cobain. Bisa nggak kita subscribe lagi ya? Nih. Oh, masih nggak mau. Wah, kacau nih. Kepaksananya. Ini nggak tahu kenapa nih. Ini nanya dulu nih sekarang ke ChatGPT kepaksa. Nggak tahu soalnya. Solusi untuk Oke, dia lagi mikir dulu. Mudah-mudahan ada jawaban. Ini udah. Status Mosquito udah. Ini pakai Docker, kita nggak pakai Docker ya, kita pakai apt-get install. Harus listen di 1883. Coba. Kita lihat dulu ya bentar. Coba kita lihat ya. Ada nggak di 1883? Kalau ada berarti oke, ini ada 2. Dia monitoring di enggak, 000 bin. Oh, ini dia masalah nih. Ini listennya di 127.001. Dia listennya di localhost. Ini jadi masalah. Tapi harusnya kalau tadi kan kita connect dari localhost. Jadi ini nggak bisa di-connect dari jaringan lain. Listener. Oh, ini dia. Nih, saya tambahin nih harusnya. Listenernya di sini 000. Cobain. Mau nggak ya? Default tadi. Oke. Saya tambahin 11883.000. Sistem CTL. Restart. Mosquito. Oke. Kita coba ya. Mau nggak sekarang? Oh, mau. Jadi masalahnya di sini berarti. Nih makhluk ini nih. Karena dia monitornya di 127.001 localhost. Sementara saya connect-nya lewat IP address Ethernetnya. Oke. Jadi ini harus ditambahin sebetulnya. Oke. Berarti kita rubah dikit ininya. Ya gitulah kalau lagi ngoprek.
atau which kurang dikit nih. Ya itu proteksinya yang dijalanin. Which nggak mau dia. Mana caranya? Save changes. Nggak keluar. Oke, edit lagi. Save changes. Oke, listener 183 udah masuk sekarang. Jadi dia monitoring di subscribe di Tambak Udang 1. Oke, sekarang saya akan coba pakai yang ini sekarang. Ini keluar Tambak Udang 1, kita akan connect dari sebelah sini. Kita akan coba di sini. Ini kita pakai anonymous ya, karena anonymousnya di allow, jadi nggak pakai username password buat masuk. Ini oke kalau untuk jaringan tertutup kecil sih sebetulnya. Kalau yang gede berbahaya nih. 196 topik Tambak Udang 1 message-nya lampu on gitu ya. Nggak mau deh, harus begini, harus kasih ini dulu, ini no. Nah, harus kasih, kalau spasi langsung dia pikir ini yang lain. Coba keluar sini lampu on gitu. Jadi udah keluar caranya. Jadi cobain lagi, kita akan ngirim misalnya hello, apa kabar? Oke, bisa keluar sebelah sini ya. Keluar di sebelah server, hello apa kabar, keluar juga. Tapi perhatiin slashnya hilang ya. Jadi itu akal-akalan supaya kita nipu sih sebenarnya. Jadi yang spasi, kalau dikasih gitu aja spasi dia nggak kekirim, ya harus kasih slash spasi gitu. Di masing-masing huruf juga ada slashnya sih sebetulnya, slash H, slash E, slash EL, L dan sebagainya. Cuma yang bermasalah spasi, karena di sini ada spasi juga nih. Jadi dia nyangka spasi itu sama spasi ini sama, padahal beda spasi. Ini adalah spasi dalam string, yang ini spasi antar parameter gitu. Oke, jadi ini kita udah mulai bisa ini ya. Kita juga bisa subscribe di situ. Nah, kita bisa subscribe dan kita kirim message-nya dari sebelah sini misalnya. Jadi bisa, sorry. Nah, teknik ini nanti kita bisa kembangin buat Arduino sih sebetulnya. Nanti kita coba lihat ya codingnya seperti apa. Kita ambil, kita colong. Off. Jadi kita ngirim off. Ini dari mesin 03 ya. Di sini harusnya keluar lampu off, di sini juga keluar lampu off. Jadi yang subscribe dia akan terima message. Oke. Jadi kita bisa ngirim satu, bisa ke broadcast ke semuanya kalau dia subscribe. Oke. Nah, ini topiknya Tambak Udang 1. Misal kita ngirimnya bukan ke Tambak Udang 1, kita ngirimnya ke Tambak Udang 2. Lampu off. Nggak akan keluar. Nih. Nah, di sini nggak keluar dia. Misalnya ini ada satu lagi yang subscribe. Bisa seru sih. Clear. Tuh, saya ambil dulu ya. Ini kita subscribe ke Tambak Udang 2. Ini kita bisa bikin beberapa. Ini saya gedein lagi. Iyalah. Sini ya. Gedein lagi. Nah, kita di bukan publish, ini subscribe. Jadi window yang ini, yang ketiga ini ke Tambak Udang 2. Yang ini yang ngirim data publish ke Tambak, terserah mau publish kemana bisa ya.
Yang ini yang monitoring Tambak Udang 1, di sini servernya ke Tambak Udang 1 juga. Nah, sekarang kita akan kirim ke Tambak Udang 2 nih. Kita Tambak Udang 2. Di sebelah sini nggak keluar apa-apa nih. Masih yang lama nih. Nah, tapi di sini akan keluar lampu off. Gitu. Atau di sini kita kirimnya jangan lampu off lah, biar beda lah. Hello. Gitu ya. Kita kirim hello. Di sini nggak keluar apa-apa, di sini nggak keluar di Tambak Udang 1 nggak keluar di klien, di server juga nggak keluar, di sini keluar hello. Jadi caranya gitu. Dengan cara itu, dengan satu server, kita bisa komunikasi ke apa banyak Android dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya ya. Oke. Nah, ini kan lokal-lokalan. Bisa nggak kita kirim ini? Bisa nggak ya? Nih, saya lagi mikir. Kita akan ujinya ngelihat ini ya, Google aja. Google atau pakai ChatGPT? Google lah. Kita lihat google.com. MQTT di Android. Salah, di Android, Arduino. Oke. Jadi di Arduino ada buat ngirim MQTT data. Codingnya seperti apa? Nah, ini buat dipraktekin ada seru nih. Ini ada di websitenya Arduino. Oke. Di sini ada Arduino Entity Client, ada Publisher, ada Subscriber. Sama cara berpikirnya, bisa publish, bisa subscribe. Oke. Nah, ini kalau dipraktekin harus seru sih praktekinnya nih. Ini publisher ini subscriber, jadi tapi harusnya ada server MQTT di tengah, di atasnya ada server MQTT ya. Ada contoh ini nggak codingnya? Nah, ini dia. Bisa nggak kita ambil ya? Klik to copy. Oke. Saya copy ke sini aja biar gampang ngebacanya. Sorry, sini aja. Oke. Ini dia codingannya. Ini buat masuk ke WiFi. Ini kita pakai WiFi di sini ya. Ini pakai WiFi. Oke. Di sini WiFi Nina. Ini pasti drivernya WiFi-nya punya si ESP32. Nggak tahu ya WiFi siapa ini di ini soalnya. Kalau mau enak sih ESP32 sih WiFi-nya. Oke, tapi anyway. Di sini kita bisa masuk SSID sama passwordnya WiFi. Di sini ada WiFi client, di sini MQTT client. Yang penting buat kita yang ini. Kemungkinan WiFi client-nya bisa beda-beda sih, karena ini di Arduino ya. Nah, kemudian ini kita ganti IP address dari si server MQTT yang kita pasang. Nah, kemudian di sini ada topik-topiknya yang kita subscribe. Ini tadi saya Tambak Udang 1, Tambak Udang 2 ya. Ini kita bisa ganti portnya sama 1883. Kemudian nah, si Arduino dia tuh sensor. Konsekuensinya sensor, dia akan di-set biasanya untuk ngirim periodik data. Gitu ya. Jadi datanya berkali-kali, dia akan ngirim setiap 8.000 milisecond. Jadi 8.000 milisecond berarti tiap 8 detik. Dia ngirim data tak tiap 8 detik. Nah, datanya juga dikirim ke serial, terus dikirim juga ke Wi-Fi. Wi-Fi-nya you are connected, attempting to connect to MQTT. Brokernya adalah ngikutin di sini, broker. Oke. Brokernya kita pakai IP 192.168 ini. Kita connect ke broker. Kemudian kalau udah connected, you are connected to broker. Nah, sekarang poolnya cuma gini doang sih. Poolnya. Oke. Yang ini, bagian ini adalah buat baca. Ini kalau di Arduino rada enak. Kalau Arduino yang Uno ya, kan dia punya analog sensornya ada 6. Kalau ESP32 cuma 1, jadi masalah kita. Nah, ini kita bisa baca. Nah, di sini dia nih.
Ini ada, ini printnya ke, ini masih print ke serial nih, ini printnya ke serial nih. Oke, topik apa, value-nya berapa. Jadi ini ada value, ada value, dan ada tiga dia kirim. Topik 2, topik 2 juga harusnya topik 3 lah ya kali. Nah, kalau ini mah ke serial, ini nggak penting. Yang seru adalah bagian yang ini nih. Ini dia ngirim ke MQTT di sini. MQTT. Jadi cara ngirim beritanya cuman begin message, topiknya apa, begin message topik apa, begin message. Nah, cuman di sini ada print, value, and message. Jadi cuman ini aja sih. Begin, print, end. Begin, print, end message. Terus begin lagi, print end. Ini topiknya bisa beda-beda ya. Topik 2, topik 3. Ini harusnya nih topik 3 di sini salah nih dia. Oke. Terus kita ngirim ke serial. Jadi cuma sesederhana ini sih cara ngirimnya. Ini buat ngirim data, buat publish. Nah, kalau subscribe itu penting. Kalau ini ada pertanyaan ya. Ada nggak microcontroller yang berbasis jadi bukan microcontroller yang berbasis jadi microcontrollernya sih tetap blow on kayak gini. Microcontroller tetap blow on kayak gini. AI-nya masuknya di komputer gitu. Jadi ada komputer satu lagi yang buat AI-nya, dia yang subscribe ke MQTT-nya. Jadi dia bisa monitoring apa yang terjadi di subscribe ke topik tertentu ya. Ya kalau misalnya on off ya nanti subscribe-nya juga ada waktunya. Date-nya akan dicatat juga lah. Jadi kita bisa lihat on off-nya dengan date segala macam. Jadi biasanya komputernya misah buat AI-nya. Jadi AI cara berpikirnya adalah kira-kira gini. Dia akan ngumpulin semua datanya dipakai buat proses klasifikasi sama forecasting. Tapi di komputernya misah. Nggak di komputer yang sama. Tidak barengan sama si Arduino-nya. Tidak ditaruh di microcontroller. Soalnya microcontroller bisa pingsan kalau harus memproses AI juga sekalian. Jadi itu makhluknya misah gitu. Jadi kalau yang ini cuma gini doang sih. Di sisi Arduino-nya kayak gini aja. Ini buat ngirim data, buat publish doang. Kalau buat subscribe, yang seru bagian subscribe nih. Bagian subscribe ini MQTT Arduino subscribe. Publish sama subscribe. Ini SP32 ya, agak beda dikit SP32. Ada contoh ininya nggak codingannya. Gue lihat contoh nih contoh codingnya. Mana dia? Duh, gimana cara ngopinya? Reset. Ini pakai Google AI Studio ya. Coba lihatin bentar. Bentar ini nih, kita lihat yang ini ya. Ini udah mau maghrib ini mah. Gue bentar lagi harus buka dulu. Kita lihat dulu ya bentar yang ini. Biar kita lihat gimana cara dia subscribe. Subscribe itu kita butuh buat perintah sih ntar ya. Oke. Ini adalah servernya. Kita bisa ganti IP address atau bisa ganti apa. Kemudian ini SP client. Kalau kita pakai SPI. Oke. Ini mah. Nah, ini pakai BME 2. Ini kita nggak pakai. Kita pengen lihatnya ini doang ya. Nah, ini MQTT server. Kok ada callback ini ya? Buat apa deh callback? Harus cek dulu nih callback buat apaan, lupa. Tapi emang kadang-kadang dipakai sih. Oke.
Nah, ini WiFi connect, udah. Terus ini connect, ini connect, ini connect, beres. Oh, ini callbacknya. Oh, message arrive on topic. Nanti keluar message. Nah, udah gitu dia parsing nih dia. Ini parsing nih. Parsing. Nah, if. Nah, ini mulai nih. SP32 output. Changing output to on, ini off. Nah, ini buat ininya nih. Oke, jadi ini buat parsingnya. Tapi ini dia lihat message time-nya ini. Kalau time-nya on, dia akan nyalain lampu, ini off. Jadi dia agak lebih ribet kalau subscribe. Soalnya subscribe itu dia dari mana sih? Dari message yang masuk, terus dia on offin. Melakukan ini kan ini langsung digital write nih. Dia langsung action ke peralatannya. Jadi ini hubungan antara si MQTT, ini kan dia topiknya ESP32 output. Nah, topiknya pakai slash tadi ya. Nah, ini on, off. Oke. Jadi ini topik, yang ini message. Oke. Nah, ini ngubungin antara message sama action. Ini pakai digital write buat actionnya. Bahasa pemrogramannya ini buat microcontroller. Microcontroller kita udah makainya Android lagi, Arduino. Ini bahasanya C sih sebetulnya. Ini kalau bahasa sih C sebetulnya gitu. Udah cuma gitu doang sih. Ini kuncinya di sebelah sini. Jadi kita harus parsing message-nya apa, topiknya apa, message-nya apa, terus action-nya apa. Ini ngubunginya di sebelah sini sih sebetulnya. Dan ini nanti kita kalau dia satu Arduino ini punya banyak device, masing-masing device subscribe ke masing-masing. Misalnya dia ini kan buat satu lampu ya, LED pin ini. Misalnya kita ada 5 lampu, berarti nanti output 1, output 2, output 3, output 4. Jadi ini yang berubah di topiknya. Ini yang nentuin lampu mana yang nyala matiin. Gitu. Kira-kira gitu ya. Oke, udah maghrib. Kita berhenti dulu. Saya buka dulu bentar. Nanti kita lanjutkan jam 6 lebih 10 kali ya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akan standby dulu kalau gitu. Ini, mana ininya ya? Ini lepasnya gimana? Nggak bisa. Exit full. Oh, oke. Oke.